Menyangkut soal masalah gelar perkara khusus ya. Nah, karena keterkaitan proses apa yang diajukan Prof. Egy ini 6 bulan belum dapat LP, tahu-tahu dihentikan, ya kan? Karena dihentikan, maka ini kan nggak fair, gitu loh. Artinya kenapa sih kok dihentikan, ini orang ini proses masih berjalan, gitu loh ya. Nah itulah masalahnya, makanya TPUA ini dengan tim gabungan mengajukan untuk gelar perkara khusus karena memang diatur di Perkap itu ya, tadi yang saya sebut itu pasal 316 2019 itu gitu loh ya, kan ada dua tadi yang saya sebut, salah satunya khusus gitu loh ya. Nah ini juga sudah dapat kita juga tanda terima dari Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas ya, sudah juga dapat tanda terimanya gitu ya. Dan termasuk juga ini sudah kita dapat dari Kabar Eskrimnya ya, sudah dapat juga, dan dari Kapolri dan Wakapolri sudah juga dapat, sudah kita masukkan semua itu ya, termasuk kepada Presiden juga ya, diajukan ya, sudah dikirim semuanya. Nah artinya sudah clear, hanya kita di sini minta ada audensi. Nah audensi ini yang kita ajukan ke Irwasum ya. Nah ini juga tanggalnya 26 Mei juga diajukannya ya. Nah ini kita pengaduan dan permohonan audensi, dan kita sudah ada. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk pada tadi yang disampaikan oleh koordinator Mas Ruzinuddin, jadi saya akan menjelaskan begini, bahwa Bang Egy itu, Profesor Egy itu sebenarnya berkeinginan dia melakukan LP, tapi diarahkan ya kurang lebih ke Dumas. Ya oke, nggak apa-apa. Dan itu terjadi tanggal 9 Desember 2024. 10 Maret itu mengajukan tambahan alat bukti, terlampir flash disk 7 video tanggal 20 Maret. Tanggal 7 April ada bukti tambahan TPUA diajukan kembali gitu ya, tentang tanda tangan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro yang seharusnya Profesor Dr. Ahmad Sumitro itu kan Sumitro, dan itu diakui oleh anaknya bahwa itu bukan, itu kita ajukan gitu loh ya. Nah selanjutnya juga tanggal 24 April, tanggal 15 April itu pada saat berangkat mau ke mana itu Jogja dan ke Solo, itu memang Bang Egy nggak ikut karena sakit ya. Nah tanggal 24 diwakili oleh 3 orang lah ya, dari Bang DHL, dari TPUA ya, Mbak Kurnia, termasuk Bang Rizal. Nah tanggal 24 Bang DHL itu diperiksa ke Mabes Polri ya, sambil lalu menambahkan juga bukti. Nah terkait dari apa yang disampaikan tadi, nah kita kan bicara Perkap ya, Perkap 6 2019 ya, pasal 31 tentang tindak pidana penyidikan. Itu kan ada dua, yang gelar perkara biasa sama gelar perkara khusus. Artinya dibolehkan untuk mengajukan itu, nggak ada masalah gitu loh ya. Nah pada saat itu tanggal 26 itu kita sudah mengajukan ke beberapa tempat, termasuk juga ke Karowasidik. Sudah ada tanda terima kita ya dari Karowasidik itu tanggal 26 April 26 bulan April ya, sudah kita ajukan, ini tanda buktinya ya. Terus selain daripada itu juga ke Kepala Kejaksaan Agung juga sudah diajukan, dan ini tanda buktinya juga diterima ya. Terus yang ketiga ini ada tim ulama permohonan gelar perkara, ini kan menyangkut soal masalah gelar perkara khusus ya. Nah, karena keterkaitan proses apa yang diajukan Prof. Egy ini 6 bulan belum dapat LP, tahu-tahu dihentikan ya kan. Karena dihentikan,
maka ini kan nggak fair gitu loh. Artinya kenapa sih kok dihentikan ini, orang ini proses masih berjalan gitu loh ya. Nah itulah masalahnya, makanya TPUA ini dengan tim gabungan mengajukan untuk gelar perkara khusus karena memang diatur di Perkap itu ya, tadi yang saya sebut itu pasal 316 2019 itu gitu loh ya, kan ada dua tadi yang saya sebut, kalau satunya khusus gitu loh ya. Nah ini juga sudah dapat kita juga tanda terima dari Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas ya, sudah juga dapat tanda terimanya gitu ya. Dan termasuk juga ini sudah kita dapat dari Kabar Eskrimnya ya, sudah dapat juga, dan dari Kapolri dan Wakapolri sudah juga dapat sudah kita masukkan semua itu ya, termasuk kepada Presiden juga ya, diajukan ya, sudah dikirim semuanya. Nah artinya sudah clear, hanya kita di sini minta ada audensi. Nah audensi ini yang kita ajukan ke Irwarsum ya. Nah ini juga tanggalnya 26 Mei juga diajukannya ya. Nah ini kita pengaduan dan permohonan audensi, dan kita sudah dapat juga suratnya, tapi kan di sana yang menentukan kapan audensi itu. Artinya kalau dari tim kita ya, tim kriminalisasi juga menyesuaikan ya. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa pentingnya proses ini karena apapun alasannya jangan sampai ada kriminalisasi dalam konteks ini. Kita harus fair. Artinya fair di sini, jangan hukum dikuasai sepihak dengan pesanan sepihak, ya kan? Terus rakyat menjadi korban kriminalisasi. Padahal ini kan logikanya sangat sederhana kok. Tunjukkan aja selesai kok soal ini, gitu loh ya. Panggil aja ahli-ahli forensik, panggil aja ahli digital, panggil aja ahli telematika dan apapun, dikumpulkan supaya terbuka aja. Cuma urusan sederhana kok. Kenapa sih harus begini gitu loh. Nah tapi ya sudah, karena ini berjalan ya, apapun tadi juga sempat disinggung oleh koordinator Ahmad Ghosinuddin, jangan sampai juga menakut-nakuti rakyat. Banyak yang mau jadi tersangka itu nggak boleh begitu. Apalagi ini yang pernah dilihat di salah satu stasiun televisi, salah satu lawyer menunjukkan bergol, itu sudah tidak pada tempatnya, dan itu kan pengancaman, itu nggak boleh begitu. Jadi secara etika itu sudah ngawur sudah itu, dan itu menunjukkan arogansi yang seolah-olah dia itu hebat, padahal justru itulah menelanjangi dirinya sendiri. Yang bisa megang borgol itu adalah penyidik, gitu ya. Dan mungkin kejaksaan juga bisa melakukan itu. Selain dari itu nggak ada. Seorang advokat itu dituntut dalam sumpahnya pasal 4 itu harus objektif, baik, gitu loh ya. Tidak boleh melakukan hal-hal yang model begitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.